Sahabat-sahabat pencinta insan yang terkasih dalam Kristus, salam jumpa bersama saya, Pater Jerry Nardin CMF, dalam Renungan Insan edisi Minggu Biasa ke-6, 15 Februari 2026. Bacaan yang akan kita renungkan pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai 37. Mari kita membaca dan mendengarkan bersama-sama. Yesus dan hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu, selama engkau bersama-sama dengan dia di dalam perjalanan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya.
ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat pencinta intisari sabda mingguan yang terkasih, Injil hari ini merupakan perikop yang masih merupakan bagian dari khotbah di bukit. Khotbah di bukit dibuka dengan sabda bahagia, bukan dengan perintah atau larangan. Yesus terlebih dahulu mewartakan siapa yang berbahagia di dalam kerajaan Allah, lalu menyatakan jati diri murid sebagai garam dan terang dunia, sebagaimana telah kita renungkan 2 minggu terakhir ini. Kemudian setelah fondasi itu diletakkan, Yesus berbicara tentang hukum Taurat dan cara menghayatinya. Bacaan yang baru kita dengarkan bersama adalah penjelas bagaimana hidup orang-orang yang telah dipanggil berbahagia itu dijalani secara konkret. Teks ini juga lahir dari konteks historis jemaat Matius sendiri, yakni jemaat Kristen yang sebagian besar berasal dari latar belakang Yahudi. Di dalam jemaat ini, konflik internal muncul. Mereka percaya kepada Yesus sebagai Mesias tentu saja, tetapi sekaligus hidup di dalam tradisi Taurat yang telah membentuk identitas iman mereka selama berabad-abad. Karena itu muncul pertanyaan dalam komunitas, apakah mengikuti Yesus berarti meninggalkan Taurat? Atau apakah iman Kristiani bertentangan dengan hukum Musa? Matius menjawab konflik ini dengan cara yang sangat halus namun tegas. Ia menempatkan ajaran Yesus tentang hukum di tengah khotbah di bukit, dalam terang kerajaan Allah. Dengan demikian, Taurat dan Yesus tidak dipertentangkan, tetapi ditempatkan dalam relasi pemenuhan. Yesus membuka bagian ini dengan suatu pernyataan yang sangat menentukan. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Kata yang dipakai oleh penginjil berasal dari kata bahasa Yunani plero, yang berarti memenuhi, melengkapi, membawa sampai kepada kepenuhannya. Menggenapi bukan berarti mengganti hukum yang lama dengan hukum yang baru, dan bukan pula sekadar menaati hukum dengan lebih ketat. Menggenapi berarti menyingkapkan maksud terdalam Allah yang sejak awal terkandung dalam Taurat, atau yang kita sering sebut sebagai original intent of law, intensi asali dari suatu hukum. Dan secara literer, Matius menampilkan Yesus sebagai Musa baru. Musa menerima hukum di Gunung Sinai. Yesus juga mengajarkan hukum dari atas gunung. Namun di sini tampak primasi Yesus atau keutamaan Yesus dibandingkan Musa. Musa adalah penerima dan penyampai hukum, sementara Yesus adalah pemilik otoritas ilahi yang berbicara bukan atas nama hukum, tetapi atas nama Allah sendiri. Karena itu, hukum Taurat mencapai kepenuhannya bukan di dalam teks yang tertulis, tetapi di dalam hidup Tuhan Yesus sendiri. Dan Tuhan meneguhkan otoritasnya atas Taurat dengan menyampaikan paling kurang 4 antitesis di dalam teks Injil ini. Antitesis itu dirumuskan di dalam pernyataan, kamu telah mendengar, tetapi aku berkata kepadamu, dan seterusnya. Kita dengan antitesis sama. Kamu mendengar firman yang disampaikan nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, dan seterusnya.
larangan jangan membunuh digenapi oleh Yesus dengan menyingkapkan bahwa akar pembunuhan adalah kemarahan, kebencian, penghinaan. Yesus bahkan menegaskan bahwa relasi yang rusak membuat ibadah menjadi utuh lagi. Maka rekonsiliasi dengan sesama harus didahului pada sembahan kepada Allah. Di sini Yesus mau menegaskan bahwa kerajaan Allah dibangun bukan oleh ketaatan pada ritual, tetapi oleh damai yang dibangun di dalam relasi kita. Antitesis yang kedua tentang perzinahan. Yesus membawa hukum tentang perzinahan ke wilayah batin. Perzinahan tidak dimulai pada tataran fisik, tetapi pada cara memandang dan mengingini. Yesus tidak menolak tubuh atau relasi, tetapi menolak objektivasi sesama. Artinya, Yesus tidak mau orang lain dijadikan objek dalam pandangan dan dalam keinginan kita. Hukum digenapi ketika relasi dibangun atas dasar rasa hormat dan kemurnian hati, bukan atas dasar keinginan dan nafsu. Antitesis yang ketiga, kita melihat tentang perceraian dan tanggung jawab kasih. Dalam konteks hukum Yahudi, kita tahu perceraian sering diperlakukan sebagai atau secara legalistis. Yesus menegaskan, hukum tidak boleh dipakai untuk membenarkan ketidaksetiaan dan ketiadaan komitmen serta tanggung jawab. Relasi, terutama perkawinan, menuntut kesetiaan dan tanggung jawab kasih. Hukum digenapi ketika relasi dijalani sebagai komitmen moral, bukan sekedar kontrak hukum. Dan kita sampai kepada antitesis yang terakhir, di mana menegaskan otoritas Yesus. Hukum yang lama mengatakan seperti ini, tetapi aku berkata kepadamu, tentang sumpah dan integritas hidup. Dalam kerajaan Allah, orang tidak perlu bersumpah untuk dipercaya, karena hidupnya sendiri menjadi jaminan kebenaran. Kata ya dan tidak cukup, sebab hidup sebagai murid Kristus ditandai oleh kesatuan antara batin, perkataan, dan tindakan. Saudara-saudaraku yang terkasih, dari uraian tentang perikop ini, kita bisa mengambil 1-2 poin untuk kita renungkan bersama. Pertama, menjadi murid Kristus tidak berarti meniadakan hukum Taurat. Sebaliknya, hukum itu digenapi di dalam Kristus sendiri. Sejak awal, dalam kehendak Allah yang asali, hukum tidak pernah dimaksudkan sebagai beban atau sekadar aturan lahiriah, melainkan sebagai penjaga dan penguat relasi manusia dengan Allah dan relasi kasih dengan sesama. Ketika hukum direduksi menjadi ritualisme dan kepatuhan formal, ia kehilangan rohnya. Di dalam Kristus, hukum dikembalikan pada maksud aslinya, membentuk hati yang mampu mengasihi. Kedua, Yesus adalah pemenuhan hukum Allah, karena ia memberikan pemahaman baru dan utuh tentang hukum itu. Tidak hanya itu, Yesus juga memberikan roh terhadap hukum, tidak sekedar mengajarkan hukum. Melalui sabdanya, ia menyingkap kehendak Allah sampai di kedalaman hati. Melalui karyanya, ia memperlihatkan bagaimana hukum itu dihidupi dalam belas kasih dan kebenaran. Dan melalui hidupnya sendiri, ia menjadi hukum yang hidup, tolok ukur sejati kehendak Allah. Maka, mengikuti Kristus berarti bukan sekedar menaati perintah, melainkan menjalani hidup yang dibentuk oleh kasih Allah, sehingga hukum tidak lagi hanya tertulis pada loh batu, tetapi terukir di dalam hati kita. Tuhan memberkati.